Halo guys, selamat datang kembali di kanal Hot Friend Room. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memasang manajer paket SBOPKG, yang merupakan manajer paket klien untuk repositori slackbuild.org. Saat video ini dibuat, saya menggunakan Slackware versi 15.0, sedangkan pada repositori slackbuild.org, repositori terbaru hanya tersedia untuk Slackware versi 14.2. Jadi saya berencana untuk menggunakan repositori Slackware Karen untuk sementara, dan repositori Slackware Karen hanya didukung oleh manajer paket SBOPKG. Baiklah, mari kita mulai. Langsung saja buka aplikasi browser kesayangan, arahkan ke URL, https://sbopkg.org, dan diikuti dengan menekan Enter untuk membuka. Pada halaman utama SBOPKG, klik pada tab Downloads untuk melihat informasi terbaru tentang manajer paket SBOPKG. Atau, langsung saja klik tombol download yang berada di sisi kanan atas halaman, untuk mendownload paket installer SBOPKG rilis terbaru. Setelah paket installer SBOPKG selesai di-download, buka aplikasi terminal emulator yang biasa kalian gunakan. Di sini saya menggunakan aplikasi konsol, yaitu terminal emulator buatan KDE. Aplikasi konsol terminal emulator bisa ditemukan pada key menu, System. Pada konsol terminal emulator, login sebagai root dengan perintah, SU, spasi, simbol minus, diikuti dengan menekan Enter, lalu masukkan kata sandi root dan tekan Enter sekali lagi. Setelah berhasil login sebagai root, pindah direktori aktif ke lokasi di mana paket SBOPKG disimpan. Pada contoh ini lokasinya adalah, _home, _monkey, _downloads. Jadi perintahnya adalah, cd, spasi, _home, _monkey, _downloads. Tekan Enter untuk masuk direktori tersebut. Kemudian periksa keberadaan paket SBOPKG dengan mengetikkan perintah, ls, spasi, simbol minus, l, spasi, SBOPKG, lalu tekan tombol tab, dan diikuti dengan menekan tombol Enter. Karena paket SBOPKG yang di-download merupakan paket dengan ekstensi TGZ, di mana ekstensi tersebut merupakan ekstensi file installer Slackware Linux, maka paket SBOPKG bisa langsung diinstal pada sistem dengan perintah, install pkg, spasi, SBOPKG, tekan tombol tab, masukkan ekstensi .tgz, lalu tekan Enter. Setelah proses instalasi SBOPKG berhasil, manajer paket SBOPKG bisa langsung dijalankan hanya dengan mengetikkan perintah SBOPKG sebagai root. SBOPKG menggunakan pustaka Kurses sebagai dasar interface-nya, sehingga, walaupun SBOPKG merupakan aplikasi berbasis terminal, namun kita dapat berinteraksi menggunakan mouse berkat pustaka Kurses yang digunakannya. Dan langkah pertama untuk dapat menggunakan manajer paket SBOPKG, adalah menentukan versi repositori yang digunakan. Untuk mengaturnya, buka menu Utilities, buka submenu Repositories, lalu pilih versi repositori yang ingin digunakan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan menggunakan repositori Slackware Karen, jadi saya memilih versi repositori SBO-Git. Tekan Enter jika sudah sesuai lalu kembali ke beranda SBOPKG. Namun sebelum kembali ke beranda SBOPKG, kita akan mendapati sebuah jendela konfirmasi dengan pertanyaan, apakah pengaturan ini akan digunakan secara permanen atau hanya sementara, sampai sesi aktif ini selesai. Di sini saya pilih yes, sebagai jawaban jika pengaturan ini akan digunakan secara permanen. Nanti, jika repositori untuk Slackware versi 15.0 telah tersedia pada daftar repositori slackbuild.org, pengaturan versi pada manajer paket SBOPKG dapat dirubah dengan cara yang sama seperti sekarang ini. Setelah kembali ke beranda SBOPKG, masuk ke menu Sync, untuk melakukan sinkronisasi daftar paket dan tunggu hingga proses sinkronisasi selesai dilakukan.
Tentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sinkronisasi ini tidak dapat ditentukan karena semua tergantung dari seberapa cepat CPU dapat memproses data dan seberapa cepat internet yang digunakan dapat melakukan download. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sinkronisasi akan berbeda antara komputer satu dan lainnya. Baiklah, dengan selesainya proses sinkronisasi, itu berarti kita telah selesai melakukan penyiapan manajer paket SBOPKG. Sekarang saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan fitur pencarian untuk mencari dan menginstal paket Linux Dokumen Processor. Pada halaman detail paket Linux, saya harus memeriksa dependensi yang mungkin ada melalui submenu README. Dan beruntungnya, Linux tidak memiliki dependensi atau tidak ada ketergantungan dengan paket lain, sehingga saya bisa langsung memasangnya dengan memilih submenu Process, lalu Build and Install. Baiklah, video tentang cara instalasi dan setup manajer paket SBOPKG saya akhiri sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti. Jika kalian mendapati video ini bermanfaat, dukung kami dengan melakukan subscribe dan like. Dan, sampai jumpa lagi pada video yang lain.